Nadila Rahayu, NIM saya 2092000039, akan menyampaikan 5 kesimpulan tentang pelaksanaan jenazah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan saya yang pertama, yaitu tentang pengertian jenazah. Kata jenazah diambil dari bahasa Arab yang berarti tubuh mayat, dan kata yang umum, kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah bagi sebagian kaum muslimin, khususnya penduduk setempat, terhadap jenazah muslimin atau muslimah. Yang kedua yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Menurut syariat Islam, fardu kifayah dalam menyelenggarakan jenazah ada 4 macam, yaitu 1. Memandikan jenazah, 2. Mengkafani jenazah, 3. mensolatkan jenazah, 4. menguburkan jenazah. Baiklah, memasuki yang pertama, 1. Memandikan jenazah. Memandikan adalah salah satu cara yang wajib dilakukan terhadap mayat orang yang beragama Islam. Caranya adalah menyampaikan atau mengalirkan air bersih ke seluruh tubuhnya walaupun ia sedang haid atau junub. Memandikan ini dilakukan orang yang masih hidup dengan menggunakan sabun dan wangi-wangian, tetapi dengan lemah lembut. Adapun persiapan yang harus dilakukan atau peralatan yang harus disediakan sebelum memandikan jenazah adalah 1. Menyediakan air yang suci dan mensucikan secukupnya, dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapur, barus, dan lain-lainnya. 2. Mengusahakan tempat yang tertutup untuk memandikan jenazah sehingga hanya jenazah orang yang berkepentingan saja yang ada di situ. 3. Menyediakan kain kafan secukupnya. 4. Usahakanlah orang-orang yang akan memandikan jenazah itu adalah keluarga terdekat jenazah atau orang yang dapat menjaga rahasia. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya harus laki-laki. Demikian juga sebaliknya, jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya harus perempuan, kecuali suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya atau muhrimnya. Masuki kesimpulan yang ketiga, yaitu tentang mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membalut seluruh tubuhnya dengan kain dan sebagainya, walaupun hanya dengan sehelai kain. Mayat laki-laki sunat dikafani dengan 3 lapis kain putih, sedangkan mayat perempuan sunat mengkafaninya dengan 5 lapis kain yang terdiri dari sehelai kain sarung, selendang, dan 2 helai kain untuk membalut tubuh mayat atau jenazah. Persiapan dan perlengkapan yang akan dilakukan untuk mengkafani jenazah adalah 1. Kain untuk mengkafani secukupnya dan diutamakan yang berwarna putih. 2. Kain kafan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 lembar, sedangkan kain kafan untuk perempuan terdiri dari 5 lembar kain, yaitu kain basahan, baju kurung, kerudung, dan 2 lembar kain penutup. Yang ketiga, sebaiknya disediakan perlengkapan sebagai berikut. 1. Tali sejumlah 3, 5, 7, atau 9 antara lain untuk ujung kepala, leher, pinggang atau pada lengan tangan, perut, lutut, pergelangan kaki, dan ujung kaki. Yang kedua, kapas secukupnya. Yang ketiga, kapur, barus, atau pewangi secukupnya. Yang keempat, meletakkan kain memanjang searah tubuhnya di atas tali-tali yang telah disediakan. Yang keempat, untuk jenazah perempuan, aturlah kerudung atau mukena, baju, dan kain basahan sesuai dengan letaknya. Kesimpulan yang keempat, yaitu tentang mensolatkan jenazah. Dalam mensolatkan jenazah terdapat beberapa perbedaan dengan salat-salat pada umumnya, karena ada rukun yang sama dan ada pula yang berbeda dengan rukun solat pada umumnya.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat jenazah. 1. Jenazah diletakkan di arah kiblat atau di depan imam apabila berjamaah, atau di depan orang yang mensolatkannya apabila sendiri. Posisi jenazah, kepalanya sebelah kanan dan kaki sebelah kiri imam. Yang kedua, pada jenazah laki-laki imamnya berdiri sejajar dengan dada jenazah, sedangkan apabila jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan pinggang jenazah. Yang ketiga, setelah jamaah sholat jenazah siap untuk melaksanakan sholat jenazah tersebut, kemudian berniatlah di dalam hati untuk melaksanakan sholat jenazah. Memasuki kesimpulan yang terakhir atau yang kelima, yaitu tentang menguburkan jenazah. Kewajiban yang keempat terhadap jenazah ialah menguburkannya. Hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah atas orang yang masih hidup. Dalamnya kuburannya sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Sebab maksud menguburkan mayat ialah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Sedangkan waktu penguburan secara normal dapat dilakukan pada siang hari, namun penguburan dapat dilakukan juga pada malam hari, sebab Rasulullah SAW pernah menguburkan seorang pada malam hari. Itulah penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.